Indonesia itu unik banget. Bukan cuma soal gunung berapi atau ratusan sukunya ya, tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang saking ekstrimnya, kayaknya susah dipercaya. Hari ini, kita bakal nyelam ke salah satu misteri terbesar di planet ini, yang letaknya, ya di sini. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau lautan bisa mendidih? Bener-bener mendidih loh, bukan cuma air hangat. Kedengerannya kayak adegan film fiksi ilmiah kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ini nyata? Dan kita nggak ngomongin soal 100 derajat Celcius ya. Suhu air mendidih yang biasa kita tahu. Bukan. Ini suhunya bisa nyampe 300 derajat Celcius. Gila ya, 3 kali lipat lebih panas dari air mendidih biasa. Yup, fenomena luar biasa ini beneran terjadi. Di sini, di perairan Indonesia. Ini bukan fiksi. Ini salah satu keajaiban alam paling ekstrim yang ngumpet di bawah laut kita. Oke, ayo kita cari tahu gimana ceritanya ini bisa terjadi. Oke, bagian pertama, kita bakal masuk ke dunia bawah laut yang mendidih. Ini buat lihat kayak apa sih lingkungan super panas yang aneh banget ini. Jadi, pertanyaannya, dari mana datangnya panas segila ini? Jelas bukan dari matahari. Panas ini datang langsung dari perut bumi, dari ratusan gunung berapi aktif yang ternyata sembunyi di bawah ombak lautan kita. Dan ini lokasinya di mana aja sih? Nah, fenomena ini tuh paling banyak ditemuin di beberapa titik panas utama di Indonesia, terutama di Laut Banda, terus ada Laut Flores, dan di sepanjang kawasan cincin api atau Ring of Fire Indonesia bagian timur. Oke, tunggu dulu. Pasti kalian mikir kan, kalau suhunya 300 derajat, harusnya airnya langsung jadi uap semua dong. Menguap gitu aja kan? Tapi kok ini enggak? Gimana bisa? Nah, jawabannya itu ada di ilmu fisika yang keren banget. Semuanya soal tekanan dan kekuatan geologis yang dahsyat banget di bawah sana. Kuncinya ada di sesuatu yang disebut ventilasi hidrotermal. Gampangnya gini deh, bayangin aja ini kayak geyser, tapi di bawah laut. Jadi, ini tuh celah di dasar laut yang nyemburin air super panas yang asalnya dari dalam kerak bumi. Dan inilah kunci jawabannya. Di dasar laut yang dalam banget itu, tekanannya luar biasa besar. Kalian tahu panci presto kan, yang pakai tekanan buat masak jadi cepet? Nah, ini prinsipnya mirip. Tekanan raksasa di dasar laut ini seolah-olah maksa air buat tetap jadi air, tetap cair, meskipun suhunya udah jauh banget di atas titik didih normal. Terus, kenapa kok spesial banget di Indonesia? Ya karena negara kita ini unik, jadi titik pertemuan 4 lempeng tektonik gede. Nah, tabrakan lempeng ini nyebabin subduksi aktif. Satu lempeng nyelip ke bawah lempeng lain yang bikin magma jadi naik ke atas. Air laut yang nyelip masuk lewat retakan di kerak bumi, dipanaskan habis-habisan sama magma ini sebelum akhirnya, menyembur keluar lagi. Hasilnya, pemandangannya dramatis banget. Semburan air super panas ini warnanya nggak bening. Air ini bawa banyak banget mineral dari kerak bumi, makanya jadi kelihatan kayak, ya asap hitam pekat. Inilah yang disebut perokok hitam atau black smokers, cerobong-cerobong raksasa di dasar laut yang ngepul terus. Coba bayangin deh, suhunya ekstrem, tekanannya gede banget, penuh racun, gelap gulita. Lingkungan ini kayak definisi neraka di bumi kan? Logikanya sih mana mungkin ada kehidupan di sana, ya kan? Atau jangan-jangan ada? Nah, disinilah ceritanya jadi benar-benar wow. Ternyata di tengah kondisi paling gak bersahabat di planet ini, kehidupan itu bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi justru berkembang pesat. Makhluk-makhluk ini bahkan punya nama khusus, ekstremofil. Dari namanya aja udah ketahuan ya, mereka ini para pecinta kondisi ekstrim. Mereka ini bukti hidup kalau kehidupan itu jauh lebih tangguh dari yang pernah kita bayangin. Terus siapa aja sih mereka? Jelas bukan hewan yang biasa kita lihat. Ada bakteri yang makanannya itu sulfur beracun, ada cacing tabung raksasa warnanya merah darah, ada udang-udang putih pucat yang nggak punya mata, sampai kerang raksasa yang hidupnya barengan sama bakteri di dalam tubuhnya. Ini benar-benar ekosistem dari dunia lain. Terus gimana cara mereka hidup tanpa matahari? Kan gelap banget di sana. Nah, mereka nggak pakai fotosintesis. Mereka pakai proses namanya kemosintesis. Jadi bukannya mengubah cahaya matahari jadi energi, mereka malah ngubah bahan kimia beracun. Kayak sulfur yang keluar dari ventilasi itu, jadi energi buat hidup. Keren banget kan? Se-ekstrim apa sih mereka? Dengerin ini deh. Beberapa bakteri di sana itu tercatat bisa bertahan hidup di suhu 122 derajat Celcius, jauh di atas titik didih air.
Ini benar-benar ngejungkir balikin semua pemahaman kita soal batas-batas kehidupan. Oke, jadi selain jadi keajaiban ilmiah yang bikin kita melongo, terus apa artinya ini semua buat kita? Yuk kita lihat gimana ventilasi di laut dalam ini ternyata menyimpan bahaya sekaligus harta karun yang luar biasa. Tentu aja, aktivitas vulkanik segini dahsyat pasti ada risikonya. Mulai dari gempa bawah laut yang bisa jadi pemicu tsunami, terus ada kemungkinan letusan mendadak, sampai pelepasan gas-gas beracun kayak sulfur dan CO2. Aktivitas ini juga bisa jadi semacam tanda peringatan dini buat letusan yang jauh lebih gede. Tapi di sisi lain, potensinya juga luar biasa. Perokok hitam itu ternyata juga mengendapkan mineral-mineral super berharga loh, kayak emas, perak, dan kobalt di dasar laut. Gak cuma itu, banyak ilmuwan percaya lingkungan kayak gini nih cikal bakal kehidupan pertama di bumi mungkin berasal. Dan tentu aja, ini sumber energi panas bumi yang gila-gilaan besarnya. Dan yang paling bikin takjub itu skalanya. Kita tahu ada lebih dari 100 gunung berapi bawah laut yang aktif di perairan Indonesia. Tapi, sebagian besarnya itu masih jadi misteri, belum pernah dijelajahi. Jadi apa yang kita tahu sekarang ini benar-benar baru permukaannya aja. Jadi, lain kali kalau kalian lihat lautan Indonesia yang kelihatannya tenang di permukaan, coba ingat ini. Jauh di kedalaman sana, planet kita ini lagi bernapas, ngeluarin energi purba yang ngebentuk dunia kita. Penemuan ini jadi bukti kalau kita ini ternyata masih tahu sedikit banget soal planet kita sendiri. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar. Kalau lautan yang mendidih dan kehidupan seaneh ini aja ada, kira-kira rahasia yang menakjubkan apa lagi ya yang masih nunggu buat ditemuin di kedalaman sana?